speedometer. Langsung aja kita coba. Wow, jauh banget. Halo Wuling. Halo. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Di belakang kami ada sebuah mobil, lebih tepatnya dua buah mobil lah ya. Karena ini adalah mobil yang baru diluncurkan pada saat Gias kemarin, dan setelah Gias akhirnya diumumkan harganya, dan menurut kami harganya sangat fantastis. Kenapa? Biasanya kalau mobil dapat facelift, dapat ubahan, itu biasanya harganya malah makin jauh tinggi gitu ya. Ada yang ganti generasi, naiknya hampir 200 juta bahkan. Nah, kalau ini turun harganya malah bahkan hampir 40 juta lebih. Kok bisa kayak gitu ya? Yes, ini adalah New Wuling Almaz RS Pro Turbo dan juga yang varian hybrid. Yes, keduanya sekarang mendapatkan ubahan tampilan baru dan juga ya beberapa tambahan fitur yang menurut kami semakin menarik untuk dipilih, tapi untuk harga justru malah lebih affordable sekarang. Seperti apa perbedaannya dan varian mana sih yang cocok buat para CVTs? Kira-kira ngambil yang mana ya? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Choice New Wuling Almaz RS Pro. Yes, tadi kami bilang bahwa harganya lebih affordable. Karena dulu yang varian hybrid itu dulu di 470 jutaan. Nah sekarang ketika di faceliftkan dengan tampang seperti ini, yang varian turbo jadi 398 juta dan sedangkan yang varian hybrid di 438 juta. Yes, malah turun tapi dengan tampilan baru dan banyak penyesuaian pada bagian interiornya, nanti akan kami jelaskan lebih detail. Kalau bagian eksterior, sejatinya keduanya punya tampilan yang mirip-mirip ya. Sekarang sudah pakai tampang baru dengan LED RL tetap di atas, bagus. Dan tapi dia sekarang kayak ada aksen piano black yang menyambung dari kiri ke kanan melewati logo Wulingnya yang sudah sekarang berwarna silver gitu, bagus gitu. Dan ada emblem RS-nya di kiri masing-masing dari mobil dan sekarang lambang RS-nya itu kayak baru gitu ya, dengan kayak ada merah dan putih. Ini kayaknya Indonesia banget gitu, karena memang mobil ini dirakit di Indonesia. Bagus banget, ini menyambung kanan dan kiri. Di bagian bawah sekarang dia kayak pakai aksen grill yang ada chrome-chrome-nya, bagus. Dan ada kamera 360 di bawahnya. Nih, untuk yang turbo maupun yang hybrid. Tapi untuk yang varian hybrid sekarang ada aksen birunya, jadi di bawah. Jadi kelihatan kalau lihat di jalan langsung kelihatan ini yang varian hybridnya, gitu, keren. Untuk headlamp, dia ada di bagian bawah dengan proyektor headlamp LED, bagus. Tapi sayang untuk fog lamp dia masih halogen dan fog lampnya, tapi bagusnya fog lampnya tidak hanya sebatas sebagai fog lamp saja, tapi juga sebagai cornering lamp. Jadi kalau kalian sen kiri, sen kanan, dia otomatis menyala untuk yang varian yang kita dimana mau belok gitu. Jadi fog lamp kanan akan nyala kalau kita mau belok kanan gitu ya. Jadi cornering lamp. Jadi bagus banget, membantu penerangan. Kalau misalnya kan kalau mau belok kanan ada blind spotnya, dia membantu. Tambah lagi dia juga sudah ada kamera 360. Jadi bagus gitu. Overall sih kalau di depan gak ada perbedaan yang signifikan ya. Memang tampaknya sekarang sudah baru, kami juga sudah jelaskan di video ini. Kalau kalian para CVTs lebih suka yang mana? Lebih suka yang gak ada biru-birunya atau yang ada biru-birunya? Terserah para CVTs gitu ya. Kalau pada bagian samping, keduanya masih nggak terlalu banyak perbedaan. Kalau siluet sampingnya sama persis, dimensi juga sama persis. Hanya saja memang yang varian hybrid ini sedikit lebih berat dibandingkan dengan yang varian turbo. Wajar karena di bagian bawah belakang ada sebuah baterai yang memang kapasitasnya juga kalau dibandingkan dengan Yaris Cross saja dia lebih besar di 1,7 kWh. Jadi ini membantu sekali untuk efisiensi dan juga untuk berjalan ketika stop and go. Jadi bagus banget. Sedangkan di sini
tidak ada sama sekali baterainya hanya sebatas aki saja gitu. Bagusnya kalau dari samping, dia velgnya sekarang sudah baru, sudah menggunakan velg 215 R18, jadi sama baik yang hybrid maupun yang non hybrid. Jadi sudah bagus, desainnya juga sudah baru, kayak siluetnya kayak lebih ke arah abstrak, tapi abstrak yang futuristik. Bagus banget desainnya samping. Dan baik keduanya sudah ada opsi untuk dual tone seperti ini. Jadi kalau yang warnanya kontras kelihatan banget. Spionnya juga sudah dibuat warna hitam dan di bawahnya juga sudah ada kamera 360. Akses keyless entry depan, kanan dan kiri, juga belakang. Dan juga dia bisa diakses melalui aplikasi smartphone untuk unlock, lock, menyalakan mobil lebih dulu. Dan juga mau akses AC segala macam juga ada, sudah melalui namanya My Wuling Plus. Dan melalui My Wuling Plus ini juga ini lebih bagus dibandingkan misalnya kalau di tetangga yang punya kayak gini juga adalah Bluelink gitu ya, punya Hyundai. Kami sudah tes untuk unlock, lock dan juga mengoperasikan mobil, dia lebih cepat karena memang dia IOV. Kalau si Bluelink itu memang agak sedikit lambat dulu, loadingnya lebih lama. Kalau ini direct, jadi bener-bener instan nih, kita pencet unlock ya langsung ke unlock gitu. Jadi bener-bener bisa menggantikan fungsi kunci. Kalau si Bluelink agak sedikit loading gitu. Bagus. Pada bagian belakang, ubahannya memang tetap terasa ada, tapi memang jujur minim. Masih tetap seperti bahasa desain Wuling Almas yang pre-facelift. Kita kalau perhatikan dia lampunya juga masih mirip, layoutnya, terus dia bentuknya juga masih mirip lah overall dari belakang dengan spoiler seperti ini, shark fin antena itu masih sama dari pre-facelift gitu ya. Tapi sekarang yang beda adalah pada bagian lampunya dibikin aksen smoke gitu ya, pada bagian lampu sennya gitu. Bagus, dia jadi warna merahnya tuh kontras banget dengan bagian sen dan lampu mundurnya kontras. Dan tidak ada lagi logo Wuling di belakang. Sekarang logo Wulingnya digantikan dengan tulisan emboss Wuling gitu ya, yang menyambung dari lampu kiri maupun ke lampu kanan, baik di varian turbo maupun yang di varian hybridnya. Tuh, nyambung gitu ya. Jadi karena ini juga dia sebenarnya aslinya nih aksen yang di logo Wulingnya atau di nama Wulingnya ini warna hitam, kalau di warna putih itu kontras kelihatan. Dan dia menyambung dari antara lampu kanan ke lampu kiri. Ini bagus banget sih menurut kami. Keren. Dan di bawahnya logo Almasnya ada sedikit yang berbeda nih. Kalau yang varian hybrid itu di sebelah kiri logo Almasnya dipisahkan dengan logo hybridnya. Logo hybridnya ini sebenarnya hybrid sih. Kayak bukan hybrid tapi HS Brid gitu. Ya, bukan hybrid. Warna biru di sebelah kanan. Sedangkan yang varian turbo itu Almas dan juga logo turbonya dijadikan satu di bagian kanan. Di bagian kiri kosong aja gitu. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sebenarnya aslinya yang hybrid dan turbo ini dari belakang masih mirip-mirip. Hanya pada penamaan nomenklaturnya dipindah ke kanan semua untuk yang turbo. Kalau yang hybrid ada di kanan maupun di kiri. Di bawah dia ada sedikit diffuser seperti ini pakai plastik. Sebenarnya ini belum tidak terlalu berpengaruh apapun sebenarnya karena dia sebuah SUV juga, hanya sebuah aksen saja. Ada aksen chrome menyambung kiri dan kanan dan knalpot yang cukup besar ya menurut kami, baik yang hybrid maupun yang turbo. Nah, kalau lihat pada bagian bawah baru nih kelihatan nih ada perbedaannya. Kalau yang varian turbo dia menggunakan suspensi multilink yang mana dia independen, kelihatan ya. Dia kayak ada linknya juga antara kanan dan kiri, sedangkan yang si hybrid dia sendiri aja, tegak sendiri. Karena memang di tengah-tengah antara suspensinya kita bisa melihat kayak ada sebuah baterai yang cukup besar, mengintrusif kalau ruangan, kalau dia mau pakai suspensi multilink. Jadi dia hanya torsion beam biasa saja gitu. Oke, untuk space wise baik yang hybrid, baik yang turbo, keduanya masih sama, tidak ada perbedaan sama sekali, masih tetap lega banget, 3 baris juga. Jadi 3 baris tegak pun masih ada sisa ruangan untuk menaruh barang. Dilipat pun juga dia masih sangat besar, stick golf masih bisa muat, apalagi kalau dilipat hingga ke baris 2-nya, jadi bisa rata lantai, besar banget. Untuk keduanya yang bisa dilipat one touch tumble hanya yang varian, hanya kursi baris 2 yang sebelah kiri saja, itu untuk akses untuk masuk ke baris ketiganya gitu. Tapi overall secara practicality, secara ruang dari akomodasinya, baik yang hybrid maupun yang turbo sama-sama aja, tidak ada yang dikorbankan. Even yang hybrid ini sudah ada sebuah baterai tambahan. Yes, karena dia adalah sebuah medium SUV dan sekarang trennya 7-seater, Wuling tidak mau tetap menghilangkan baris ketiganya yang jujur menurut kami cukup praktikal. Tinggi kami 175 cm, duduk di baris ketiga tetap nyaman dan tetap ada pengontrolan fan AC terpisah dari
baris keduanya dan baris pertamanya. Jadi ada tombolnya di bagian sini, kita bisa atur sendiri fan-nya mau sekencang apa. Ini ada suaranya kan. Tuh, bisa diatur di bagian kiri sini dan juga tetap ada sebuah cup holder di bagian kiri. Di kanan ada 2 cup holder dan ada USB-A socket untuk yang bagian kanan. Jadi tidak feel left out gitu. Dan legroomnya tuh kami masih dapat 2 jari. Ya, headroom juga masih dapat 2 jari. Nah, kalau ngomong-ngomong soal space, bagi-bagi space, ini udah dibagi-bagi juga dan kita tes sama reviewer kami yang tinggi 172 cm, Jason. Nah, dia hadir ya. Punten. Nah, kita lihat space-nya bagi-bagi. Dia lega apa enggak? Diarahin coba kameramen. Masih oke banget ya, di sini masih dapat sekitar 5 jari lah aja 5 ya, jari dalam ya. posisi duduk nyetir gua gitu kan. Ini juga udah maju ya. Udah maju. Coba kalau mundurin lagi bisa. Ya masih dapat. Masih dapat ya. Masih Nah, kalau dimundurin di baris 2 ini, wah ini 10 jari kali ya. Jadi memang space-nya masih sangat lega banget. Jadi kalau kalian mau jalan 7 orang ya sama mobil ini masih cukup bisa terakomodir. Dan di tengah masih ada AC juga loh Bang ya. Benar. Dan ada USB-A socket ya. Ada USB soket satu di sini. Dan ada tempat penyimpanan di sini lah ya. Dan ada lampu-lampu LED yang udah di diffuse gini ya. Benar. Feel-nya Ini bagus mewah nih, banget. Premium banget. Pecahannya jadi rata. Yes. Oke, kalau dari interior sekarang perbedaannya lebih dikit lagi ketika yang facelift ini. Kalau dulu yang varian turbo dengan yang hybrid itu kelihatan banget bedanya karena yang varian hybrid dapat interior warna terang. Dia kayak warna beige gitu di bagian door trim, di bagian dashboardnya, soft padding yang di bagian sini nih, itu juga warnanya terang. Kalau sekarang semuanya sudah berwarna hitam. Tapi satu-satunya jadi pembeda adalah jahit-jahitannya. Jahit-jahitannya baik di bagian jok, di bagian dashboard, di bagian door trim dengan yang tersentuh dengan kulit ini dan juga sudah di berbahan kulit ini, itu semuanya jahit-jahitannya warna biru. Yes. Bagus ya. Jahit-jahitannya warna biru untuk yang varian hybrid, sedangkan yang varian turbo warnanya putih gitu. Jahit-jahitannya asli, bagus. Dan perbedaan lagi signifikan ada pada bagian tuas transmisinya. Kalau tuas transmisinya, kalau yang di sana tuh dia masih yang geser dengan tombol yang di transmisinya tuh untuk mode eco untuk transmisinya. Sedangkan kalau yang di hybrid itu dia kayak joystick gini dengan hanya digerakkan aja ke arah tuas transmisinya, dan yang tombol eco di sini jadi tombol untuk parknya, untuk parkingnya gitu. Dan kalau kita nyalakan, dia entertainmentnya tetap sama ya. Dia layarnya tetap besar dan pengaturannya banyak banget di sini ya. Dan dia ada pengatur AC-nya lumayan dari head unitnya juga. Kita bisa atur semuanya dari sini. Ada banyak modenya. Ada mode hujan, mode segar, mode sejuk, mode langit gitu ya. Ada banyak banget di sini. Fitur-fitur tetap sama. USB, aux, USB, Bluetooth bisa. Jadi kita bisa dengerin dan sudah ada in-house navigasi. Dan pastinya dia juga sudah memiliki Wuling Indonesia Command, jadi bisa win. Nih kayak gini ya. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Oh, dia bisa membuka sunroof. Dan ini udah bisa bahasa Indonesia, jadi bagus banget. Bisa kayak buka kaca depan kanan. Halo Wuling. Halo. Buka kaca depan kanan. Oke, membuka jendela kanan depan. Keren banget ya. Jadi memang ini udah canggih banget dan memang sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia gitu. Dan entertainmentnya sendiri juga sudah disupport dengan sound system premium dari Infinity. Dan Infinity ini adalah subdivisinya dari Harman Kardon. Jadi suaranya tuh enak banget. Suaranya jujur untuk mobil kelas ini juara banget sih. Keren. Dan di bawahnya tetap ada wireless charging, dan untuk electronic parking brake, auto hold semua ada di tengah sini, dan penguncian juga ada di tengah sini, dan pengaturan AC-nya bagian belakang juga ada di bagian tengah sini. Semuanya di tengah sini gitu. Dan yang baru sekarang ada pengaturan untuk setir secara tilt. Kalau dulu tilt kan, dan tiltnya juga aneh, kayak ada pegasnya gitu. Sekarang nggak cuma tiltnya lebih benar, tapi ada teleskopik gitu. Jadi sekarang sudah bisa mendapatkan posisi duduk yang paling enak. Kalau kemarin kan agak sedikit awkward banget posisi duduknya Wuling Almas ya. Sekarang sudah lebih enak untuk duduk nih gitu. Dan yang baru lagi, baik di turbo maupun yang di sekarang di hybrid juga sudah ada ambient light yang ada di bagian bawah. Jadi memang bukan di
bagian dashboard tapi di bagian bawah, jadi di bagian dekat karpet gitu. Dan kita bisa ganti-ganti juga dari layar head unit di bagian kontrol kendaraan, dan kalian bisa ganti bagian lampu. Dia ada tulisan pengaturan lampu ambient. Nah, nih bisa dinyalain, lampu flash, dan ada warnanya, ada banyak ya. Ada sekitar 8 warna, mau ada warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan orange, ungu, terus ada warna putih juga ada. Dan bahkan bisa ganti-ganti sendiri kayak disco itu juga bisa gitu. Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan antara yang turbo sama yang hybrid, hanya pada bagian tuas transmisi dan juga pada bagian jahit-jahitannya saja. Sisanya sudah mirip-mirip semua antara yang hybrid maupun yang turbo gitu. Kalau dari sisi mesin kedua mobil ini pasti jelas berbeda, kapasitasnya juga berbeda. Kalau yang turbo dia menggunakan 1500 cc turbo dengan tenaga 140 HP dan torsinya di 250 Nm. Tenaga dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT, dia pakai CVT. Sedangkan kalau yang hybrid dia pakai mesin yang kubikelnya lebih besar, yaitu di 2000 cc dengan Atkinson cycle. Kalau tenaga dari mesinnya sendiri aja tanpa hybridnya itu di 129 horsepower, tapi karena di-combine dengan motor listrik dan baterai yang ada di mobil ini, motor listriknya juga sudah IP67, bagus. Dan karena ada motor listriknya ini, tenaganya bisa di-combine menjadi 174 horsepower dan torsinya di 320 Nm. Jadi ini enak banget, kami sudah tes dan performanya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang turbo gitu. Kalau kalian lihat dari spesifikasi, lebih suka yang mana? Lebih orangnya purist tanpa hybrid-hybridan atau yang suka ada elektrifikasinya? Tulis kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita jalan aja yuk sama mobil ini. Let's go! Merasakan rasa berkendara dari Wuling Almaz RS yang baru ini. Oke, since kita lagi bandingin dua varian, yang varian RS Almaz yang Pro Turbo dan juga yang hybrid, ini keduanya ada satu hal yang benar-benar berbeda, yaitu kami bilang tadi sebelumnya bahwa suspensi yang bagian belakang itu memang beda. Kalau si yang Almaz RS Pro itu dia multi-link atau independen suspensinya, jadi sudah suspensi independen. Kalau di mobil ini terpaksa harus ke torsion beam biasa karena memang ruangan yang biasa dipakai untuk multi-link, yang biasanya ada beberapa, namanya juga multi-link ya, ada beberapa link gitu untuk suspensinya, itu termakan untuk peletakan baterai dari hybrid mobil ini. Nah, sengaruh apa sih bedanya? Kalau yang di Almaz RS Pro itu, yang turbo, jujur harus kami akui dia bandingan suspensinya cukup oke, cukup refine. Apalagi kalau mengingat ini adalah sebuah mobil asal China ya. Biasanya mungkin sistem stereotip kita ini kalau di kepala udah pikirannya kalau nyaman tuh ya Eropa gitu, kalau reliable dan nyaman mungkin Jepang gitu ya. China tuh mungkin bandingannya kurang enak segala macam, tapi kalau di Almaz RS yang varian Pro itu jujur nyaman. Dan memang kami merasakan belum ada perubahan sama sekali sih dari generasi yang pre-facelift sebelumnya. Memang nggak ada perubahan pada bagian kaki-kaki, semuanya sama, baik yang varian turbo maupun yang varian hybrid ini semuanya sama persis, jadi nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Masih sama, dia bandingkan suspensi juga enak, apalagi yang varian turbo ya. Nah, kalau yang di varian RS hybrid memang terasa ada sedikit lebih keras dibandingkan dengan yang varian turbonya. Dia bandingannya kurang lebih ngayun di beberapa hal, di beberapa tempat nih. Kalau bisa kita bandingkan di melewati jembatan dikit yang banyak penyambungannya itu terasa ya lebih kena stopper duluan. Perbedaannya padahal nih adalah mobil yang sebenarnya sama tapi beda varian. Kelihatan banget bahwa yang varian turbo itu sedikit lebih nyaman dibandingkan dengan mobil ini. Tapi kalau kalian mencarinya sebuah mobil yang punya performa lebih baik, nah yang hybrid ini lebih juara. Di mode D aja tarikannya galak banget, dan dia ada mode S juga, kalian bisa lebih galak lagi nyetirnya, lebih menyenangkan lagi sama mobil. Turbo itu jujur harus kami akui agak sedikit lemot ya, ditambah dengan CVT-nya, mesin turbonya memang belum se-advance yang varian hybrid. Yang varian hybrid ini kalau di kick down aja nggak usah varian S ya, enak banget, tarikannya
luar biasa. Sedangkan butuh waktu kalau untuk mau kita kick down untuk yang varian turbonya, itu lebih ada turbo lag-nya terasa. Kita bisa perhatikan ya, kalau di kick down lebih ada turbo lag-nya. Jadi ya memang tidak semenyenangkan yang varian hybrid ini. Dan yang varian hybrid ini menariknya, meskipun dia agak disayangkan ya, even yang varian facelift ini tetap belum ada mode untuk pengubahan hybrid ya, mode misalnya kayak dedicated untuk EV mode gitu ya, nggak ada gitu, atau mode eco mode yang mengedepankan hybridnya duluan, nggak ada. Tapi kalau kita bisa menjaga kaki kita nggak langsung main kick down, terus kaki penyaluran tenaga yang dibikin halus oleh kaki kita gitu ya, dia bisa menahan EV-nya, mode full EV berjalan itu sampai 50 km per jam kalau dari diam ke jalan. Tapi bahkan kalau kita misalnya lagi di jalan tol, kita coasting, atau bahkan nggak perlu tenaga berlebihan, udah dapat momentumnya gitu ya, kita cuma butuh tenaga untuk menjaga saja jalannya, itu bahkan sampai 100 km per jam kami bisa tes, bisa tetap EV mode. Jadi even perjalanan keluar kota, dalam kota, itu tetap bisa ditahan efisiensinya, sehingga efisiensi luar kota dan dalam kotanya bisa sangat efisien. Luar biasa. Yes, untuk urusan kenyamanan, memang yang varian turbo ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan yang varian hybrid, karena memang yang varian hybrid menggunakan sistem suspensi yang berbeda, dimana memang ada sedikit dikorbankan dengan adanya baterai di bawahnya. Tapi memang untuk yang varian facelift ini mungkin ada yang dikorbankan sedikit, karena memang harganya dapat penyesuaian sedikit lebih rendah, sehingga memang membuat mobil ini kehilangan sebuah radar nih di depan. Kalau dulu yang pre-facelift ada radar tuh di depannya, sekarang radarnya tidak ada, jadi sekarang hanya ada sebuah kamera saja di sini. Tapi tetap kalau di siang hari ini aman banget, tetap bisa men-scan lane dengan baik dan menyesuaikan kecepatan mobil di depan kita. Tapi memang kalau ketika sudah mulai agak gelap, dia agak kesulitan untuk membaca marka jalan. Jadi tiba-tiba memang ada kurang, koreksinya tuh kurang halus, tidak sehalus yang varian pre-facelift. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih tetap ada fitur ADAS ini, dan jujur mostly pas saat siang hari pemakaian ini masih tetap sangat baik. Tapi memang meskipun keselamatannya sama, tapi untuk urusan efisiensi dia yang varian turbo ini ya mungkin para civil sudah pada tahu lah ya, yang varian turbo ini memang punya kelemahan di soal efisiensi. Dalam kotanya bisa tembus di 16,7 km per liter, luar kotanya agak sedikit korbankan di 15,9 km per liter. Sedangkan yang varian turbo ini dalam kotanya aja hanya bisa di 8,7 km per liter, itu sudah paling baik kami tes. Dan rute luar kotanya mentok hanya bisa di 14,5 km per liter. Yes, itu sudah paling baik ya dari mobil ini. Padahal mobil ini juga sudah dilengkapi dengan mode eco yang mana bisa merubah speedometernya berwarna hijau, tapi tetap saja memang efisiensi bukan yang paling baik di kelasnya maupun kalau dibandingkan dengan yang varian hybrid. Oke, di sebelah kami sudah ada yang varian turbo. Sekarang kita mau melihat apakah perbedaan tenaganya ini sangat berpengaruh. Karena kalau di combine kan mobil ini 170 horsepower dan 320 Nm. Sedangkan mobil ini kanan hanya 140 horsepower dan torsinya 250 Nm gitu. Meskipun sudah pakai turbo. Seberapa ngaruh sih perbedaannya? Langsung aja yuk kita coba. Nah, di mobil ini mode sportnya hanya pada bagian transmisi. Jadi kita rubah ke S aja, dia langsung fully half kalau di bagian speedometer. Langsung aja kita coba. Jauh banget, langsung ninggalin. Wah, luar biasa. Memang jaraknya berpengaruh banget, karena memang torsi instan dari hybridnya itu langsung membantu akselerasi dari nol. Karena ini hybridnya bukan cuma sekedar mild hybrid, tapi benar-benar multi mode hybrid. Jadi hybridnya sangat berpengaruh sekali terhadap
akselerasinya, jadi benar-benar membantu kadang, dan bahkan sampai 50 km per jam pun bisa berjalan dengan full EV sebelum yang kami jelaskan tadi. Jadi memang kalau secara performa, efisiensi, yang varian hybrid jauh lebih baik, tapi memang kalau mengincarnya hanya kenyamanan dan yang penting fungsinya saja, Almas RS Pro yang turbo sudah lebih dari cukup. Oke, setelah kita merasakan dari kedua mobil ini, yang varian hybrid maupun yang varian turbo, bisa disimpulkan memang keduanya punya keunggulannya masing-masing. Seperti yang varian turbo ini lebih fungsional, lebih bagus, value for money juga lebih baik karena harganya lebih terjangkau dan lebih nyaman. Karena memang dia pakai suspensi yang sudah multi-link dan independen. Sedangkan si yang varian hybrid, dia lebih mengedepankan operational cost yang lebih terjangkau, dia lebih irit, memang efisiensi lebih baik, dan juga dia lebih mengedepankan performa juga pastinya. Karena secara performa, dia luar biasa banget. Kita bandingin kemarin aja kayak jaraknya sampai 3 mobil. Kita bandingin akselerasi dari si Almas Hybrid dengan yang varian turbo gitu. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang wuling-wuling yang keren banget ini, langsung aja ke website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, gue Reza Rever, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.